Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah, lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebagai umat Islam, kita oleh Allah diberikan sebuah pedoman yang menyelamatkan kita dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Apa pedoman itu? Pedoman itu adalah Al-Quranul Karim. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Oleh karena itu, sebagai muslim kita berkewajiban untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mau membaca Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan menjadi penolong, menjadi syafaat buat kita. Nabi menyatakan dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran yang kita baca kelak di hari kiamat nanti akan menjadi syafaat, menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Karena itu Al-Quran seharusnya menjadi bacaan harian buat kita umat Islam. Kalau kita tidak mau membaca Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan bisa menerangi perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Sebuah hadis juga Rasulullah menyatakan, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan mengantarkan kita ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum berada di belakang kita, syaqqahu ilan nar, maka dia akan mengantarkan kita ke neraka. Nah, oleh karena itu Al-Quran menjadi penting untuk kita baca. Orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, dalam sehari-harinya dia rajin membaca Al-Quran, orang tersebut kata Nabi adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafara. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dari 4 yang dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran menjadi prioritas utama. Surga rindu kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran kebenarannya menjadi kebenaran yang mutlak. Kenapa? Karena dia datang dari Allah. Kitabun anzalallah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabun munazzalu ala Muhammadin, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan itu menjadi pedoman buat manusia. Apalagi di bulan Ramadan, membaca Al-Quran insya Allah akan memiliki nilai yang luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, oleh karena itu, bagi kita umat Islam, kalaulah ada di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah Al-Quran kepada orang yang mengerti. Pelajari Al-Quran. Kalau kita bisa bahasa Inggris, can speak English very well, kita bangga. Kalau kita bisa menyelesaikan soal matematika, kita bangga. Kalau kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri, kita bangga. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, gak bisa kita baca Al-Quran, maka itu adalah kemalangan yang paling malang. Nah, oleh karena itu, membaca Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan buat kita umat Islam. Umat Islam harus bisa membaca Al-Quran. Nabi sangat menghargai orang-orang yang mau belajar Al-Quran, walaupun mereka belajar dengan terbata-bata. Orang yang mau belajar Al-Quran, kata Nabi, adalah orang yang insya Allah ketika kembali ke hadapan Allah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Tetapi sebaliknya, buat orang yang dari mulutnya nggak pernah keluar kata-kata Al-Quran, dari lisannya tidak pernah terdengar kata-kata Al-Quran, innal ladzina laisa lahu fi jawfihi minal Qur'an kal baitil harid. Orang yang dari mulutnya tidak pernah keluar bacaan Al-Quran, orang itu bagaikan rumah yang kosong. Kalau rumah kosong, yang menempati biasanya adalah kelompok-kelompok makhluk gaib. Kita tidak ingin dalam diri kita ada makhluk gaib yang menyelinap ke dalam diri kita, dan karena itu bebaskan diri kita dari makhluk-makhluk gaib itu, setan dan yang lain sebagainya, dengan cara kita membaca Al-Quran. Marilah kita baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman buat kita umat Islam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.